Jadi jangan cari fakta itu menyesatkan. Stop aja, Perencanaan sesat, ini Bu. sudah dimulai. Ibu baca dulu itu. Saya sudah baca. Ya kalau Belum, baca Pak. Ibu berarti bacanya Ya, nggak Ibu. teliti. Kalau Sesat. jangan Kalau marah BAP, sama kalau saya, BAP Pak, Iya. Bu, kalau BAP Pak Rudiana nggak ada yang punya, Bu. Ibu jangan selalu Nggak ada yang punya ini. Bukan Mencari saya yang fakta. bersalah. Kenapa jadi saya kan loh, enggak, saya propam. Ibu ngasih keterangan nggak benar salah. Loh, tidak. Bacaan Ibu itu baca itu. Udah, Itu baru cari fakta penyuap. itu tolong Bu. diangkat fakta yang benar. Ya, ini Jangan memang cari fakta membuat-buat yang- ya. Baca nggak Ibu BAP-nya Peggy Setiawan? Bukan saya lawyernya. Ya sudah. ada lawyernya. Kenapa mesti hal-hal Biar begitu? clear ini masyarakat Indonesia ini. Apa yang saya dapati? Baru namanya apa? pencari fakta. Kemudian tunggu. Ya. Jangan Anda bentak-bentak saya. Ibu Elsa ini tim pencari fakta. Jangan mencari fakta yang menyudutkan kuli bangunan saja. Coba Ibu datang ke para terpidana yang merasa dianiaya pada saat proses hukum, pada saat ditangkap. Ibu catat fakta-faktanya, laporkan ke kepolisian. Kedua, Ibu datangi Liga Akbar yang merasa kesaksiannya, yang mengaku kesaksiannya diarahkan oleh Rudiana. Itu sudah ramai viral. Ibu datang ke sana, kami tunggu. Laporkan juga ke kepolisian. Biar fair, biar adil mencari fakta itu ya. Ya jangan yang menyudutkan kuli bangunan saja. Jangan yang menyudutkan bapaknya Peggy. Jangan yang menyudutkan orang-orang kecil saja. Ibu harus imbang, harus adil. Ibu penegak hukum juga. Tentunya Lah kita kan Ibu harus tim mencari lihat yang fakta. lain. Nah, Anda pencari Kan Ibu fakta. tim mencari fakta. Itu fakta Katanya dari Anda independen. sudah ada. Yang Fakta adil dari Anda dong. sudah ada. Cari juga fakta-fakta yang merasa dianiaya, terpidana, yang Fakta diarahkan ini kan sudah kesaksiannya. dari 2016 sudah Itu. Anda bongkar. Jadi pada waktu itu Liga Akbar menyampaikan bahwa Vina dan Eki dipukuli, dianiaya, dilempari batu, betul ya? Di kesaksian pengadilan waktu itu. Iya. Betul. Sebenarnya Liga tidak melihat itu. Tidak, Pak. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Tidak. Lalu kenapa? Mohon maaf didekatin lagi. Lalu kenapa pada waktu kesaksian di pengadilan berbeda? Saya bingung waktu itu, Pak. Saya mau bilang sama siapa karena nggak ada yang percaya. Liga pada waktu itu diminta oleh siapa jadi saksi? Pak Rudiana, Pak. Pak Rudiana. Skenarionya siapa yang ngajarin? Karena itu saya udah menolak berapa kali, dibantu sama pemeriksa. Oh, jadi pemeriksa yang ngasih. Oh, ntar kamu ngaku kalau kamu melihat Vina dan Eki dipukulin, dilemparin batu dan seterusnya begitu. Diajarin data-data itu. Bukan diajarin, dirangkai, Pak. Iya, maksudnya disampaikan, disuplai, dipasok ke Liga, dibantu. Jadi Liga ya diajarin dong bahasanya, betul ya? Halo sahabat Isi, kali ini saya akan membagikan perdebatan panas antara Ketua Tim Pencari Fakta Independen kasus Vina Cirebon, Elsa Syarif versus mantan Kabar Eskrim Sunodo Aji dan Tony RM, pengacara Peggy Setiawan saat tampil di ELC terbaru. Perdebatan ini dipicu karena Elsa Syarif sebagai tim pencari fakta independen cenderung hanya membela polisi. Susnodo Aji pun meragukan kredibilitas Elsa Syarif karena selaku pencari fakta tapi cenderung menyesatkan. Pengacara Peggy Setiawan yaitu Tony RM bahkan mengskatmat Elsa Syarif. Dia menilai Elsa Syarif mencari fakta hanya untuk menyudutkan kuli bangunan saja. Dia pun meminta Elsa Syarif agar berlaku adil karena selaku tim pencari fakta juga termasuk penegak hukum. Tak perlu berlama-lama, yuk kita simak bersama video berikut ini. Di visum ada. Di visumnya pukulan-pukulan benda tumpul, ya hancur dan semuanya, pemerkosaan dan semuanya. Dan juga ada keterangan dari para saksi yang saling memberikan kesaksian yang di bawah sumpah juga. Dia mengatakan waktu mereka udah memukul itu almarhum Vina ini, korban ini itu kemudian dibuka bajunya, dipegang payudaranya dan sudah dipukulin ini diperkosa dan pemerkosanya adalah yang sekarang tertangkap. Itu dari keterangan saksi di persidangan di bawah sumpah. Saksi yang sekarang jadi terpidana saling memberi saksi mahkota
Iya. Itu ada di berita di putusan Pak. Kita bacanya di putusan. Ya, artinya di putusan itu ada keterangan saksi Ada. selain saksi mahkota. Itu saksi mahkota kan mereka No, kan. saya tidak tanya mahkota. Dia saksi di luar Saksi itu. mahkota, Oh nggak ada karena Nggak mereka ada. di situ. Jadi saksi silangnya. Iya mahkota. saksi mahkota saya bilang. Saya sampaikan. Untuk yang sudah terpidana. Iya betul. Alat bukti lain Bu? Alat bukti yang menyatakan yang tidak bisa dihindari oleh para terhukum ini ada enggak? Iya alat-alatnya barang-barang pukulan-pukulan Ya, itu. di pukulan itu ada enggak hasil forensik bahwa batu itu terkait dengan para terpidana ini? Atau kayu ini berasal dari terpidana ini? Ada enggak? Yang saya Ya. ketahui hanya waktu itu keterangan saja kan saya. Iya, ini batu, ini kayu, atau apalah belakangnya. Ada enggak hasil forensik yang terdakwa ini tidak bisa mungkiri bahwa ini betul pernah dipegang, ini betul pernah dilakukan, entah tertangkap CCTV, entah ada di situ sidik Yang jarinya, CCTV kan jelas. entah ada di bajunya itu DNA daripada korban yang nimpil pada para terdakwa. Ada enggak? Yang kita baca bahwa di dalam vagina Bukan dari, yang dibaca itu ada enggak itu? Ya dibaca, ya saya kan baca. Ya, ada enggak DNA-nya ini nempel di sini? Ya tidak ada hal Tidak itu, ada. tapi visum enggak? ada. Ada enggak ini sini? Ya, visum itu tidak menyatakan bahwa pelakunya itu adalah Ada terdakwa. Enggak. Itu keterangan spermanya Itu ada di dalam. Dokternya udah gila kalau visum sudah menunjukkan terdakwanya ini enggak. Enggak, Orang maksudnya itu sperma mati. di dalam vagina itu Iya, ada sperma dan segala rupa. Yes. Itu benar visum. Tapi kalau visum sudah menunjuk terdakwa. Iya. Ya hasil otopsi kan diterjemahkan dalam bentuk visum. Bentuk visum. Ada visum, Pak. Ada visum, ada otopsi. Oke. Sebentar loh. Jadi artinya spermanya ada. Ada. Apakah di sperma itu ada keterangan berdasar dari sperma si A, si B, si C? Di dalam kan saya bukan polisinya Ya kan ya, pencari Pak. fakta kan. Saya lihat fakta dalam persidangan kan kita sama-sama baca. Iya, ini dibaca di Anibu. Ada tidak tertulis bahwa sperma ini berasal dari 8 yang sudah tertangkap itu? Di situ tidak dijelaskan. Nah, tidak kan? Berarti terhukum 8 ini hanya berdasarkan keterangan saksi-saksi. Ya. Yang antara lain tapi ada saksi urutannya mahkota. Pak. Jadi kita persesuaiannya. Iya, saya dari nanya awal. sekarang. 8 saksi itu, 8 terdakwa itu kan disilangkan menjadi saksi mahkota. Ada tidak di luar saksi mahkota yang melihat dengan mata kepalanya, menyaksikan perkosaan, menyaksikan penganiayaan, menyaksikan pembunuhan. Karena apa saya bertanya begitu? Saksi mahkota yang berasal dari 8 terdakwa, mereka ini tidak mengakui itu. Karena apa? Karena didapatkan dengan cara tidak benar. Benar apa tidak keterangan mereka, itulah tugasnya dari Propam. Dan sekarang ya Pak, kita urutan bukan dari soal pada saat diputus pada saat perbuatan mereka, tetapi kita urutkan dari perencanaannya. Iya, Kalau diurutkan. perencanaannya Ibu sudah baca berkas itu enggak? Pak, perencanaannya itu ada Sebentar. chatting. Ibu baca itu enggak? Saya Keterangan baca. Rudiana. Kalau ibu baca, Rudiana diperiksa, itu berita acaranya ada itu. Dia sudah nyebut tersangkanya ini. Dari mana Rudiana itu bisa tahu? Ya, sudah memunculkan 11 pelaku itu. Sudah ngusul Rudiana 11 pelaku itu. Berita acaranya ada. Cirebon yang meriksa. 30 menit setelah dia. Nanti giliran Anda nanti. Iya. Jadi jangan cari fakta itu menyesatkan. Saya sampaikan bahwa perencanaan Stop aja, sesat, ini Bu. sudah dimulai. Ibu baca dulu itu. Saya sudah baca. Ya kalau Belum, baca Pak. Ibu berarti bacanya Ya, nggak Ibu, teliti. Bapak jangan Kalau marah BAP, sama kalau saya, BAP Pak, Iya. Bu, kalau BAP Pak Rudiana nggak ada yang punya, Bu. Ibu Nggak jangan ada, sombong. nggak ada yang punya ini. Iya saya nggak Nggak ada, Bu. sama Yang kita punya sama itu membaca, BAP sama-sama para baca. tersangka.
Tapi perencanaan ini kan dari mulai. Dan mereka juga ada chatting yang saya temukan. Dari yang mulai kita itu sampaikan. salah. Chatting itu. Rudiana itu tidak boleh nangkap. Dia polisi, yes. Tapi ini bukan tertangkap tangan. Tapi sudah diperiksa di Propam, Pak. Jangan itu, jangan dibelokkan periksa Propam. Loh kan memang Propam yang berhak kalau dia bersalah. Bukan saya yang bersalah. Kenapa jadi saya kan. Loh enggak, saya. Propam Ibu ngasih keterangan nggak benar salah. Loh tidak. Bacaan ibu itu baca itu. Sama kita. Enggak, ibu belum punya ini Bu. Ibu belum punya BAP ini kita Bu. Udah dapat semuanya. Belum Bu, Ibu BAP itu baru. Giliran. Kita mulai dari perencanaannya sudah ada Pak. Itu di dalam BAP para tersangka Ibu. Tunggu, BAP tersangka kan nggak jadi analisa yuridis dari majelis hakim. Tapi Bu, faktanya semua pada saat sidang adalah fakta yuridis. Bu, pada saat sidang semua diarahkan harus sesuai BAP. Bagaimana diarahkan? Kalau memang diarahkan nggak perlu si keluarga itu cari fakta itu tolong diangkat fakta yang benar. Ya, jangan membuat-buat ya. Fakta yang benar kami menyampaikan, tetapi nanti diolahnya oleh penyidik, bukan saya yang melakukan penyidikan itu. Baik. Iya. Pemirsa, sekarang saya mau dengar dari pengacaranya Peggy Setiawan Tony RM. Terima kasih Pak Karni atas kesempatannya. Ya, pertama kami ingin tanya Ibu dulu biar informasi itu clear. Ibu selaku tim pencari fakta sudah ke Disdukcapil. Saya mau tanya Ibu jawab. Yang dirubah itu datanya bapaknya Peggy, Rudi Irawan atau Peggy Setiawan? Biar clear, masyarakat Indonesia menanti. Saya memberikan keterangan itu untuk polisi penyidik, bukan untuk Anda. Ya, tapi kalau tidak dijawab ya, kalau tidak dijawab ya, persepsi Anda ini dinilai oleh publik seolah-olah Peggy Setiawan. Dari dulu saya tunjukkan kalau Anda sudah mencari data di Disdukcapil, tunjukkan kalau yang dirubah adalah Peggy Setiawan. Itu biar dianalisa oleh penyidik, bukan saya minta. Berarti Anda nggak bisa membuktikan, udah. Oke. Kedua, sekarang ya. Proses penyidikan. Oke. Versi Anda apa? Ya. Proses penyidikan nanti sampai di Polda Jawa Barat pada saat konferensi pers, semua identitasnya Peggy Setiawan masih Peggy Setiawan. Dari rapot, dari KTP, bahkan BAP terakhir juga kami dapat, ya masih Peggy Setiawan, tidak ada berganti nama Robi. Baca nggak Ibu BAP-nya Peggy Setiawan? Ya kan bukan saya lawyernya. Ya sudah. Lawyernya. Kenapa mesti hal-hal begitu? Clear ini masyarakat Indonesia apa ini. Apa yang saya dapati? Rubah namanya apa? Pencari fakta. Kita apa yang kita temukan itu supaya kita berikan kepada penyidik, bukan dianalisa oleh kalian. Kedua. Dan kemudian tunggu. Ya. Jangan Anda bentak-bentak saya. Oh, nggak bentak. Ini gaya saya ini. Nggak perlu gaya seperti itu. Saya juga bisa keras dengan sebelum Anda. Kedua. Pertanyaannya. Ya. Pertanyaan yang baik-baik aja. Dan saya itu mencari fakta. Faktanya untuk membantu kepolisian dan membantu kasus ini menjadi terang dan benderang. Itu. Ya, pertanyaan saya, sebenarnya Peggy itu mengganti identitas kapan? Tidak pernah, Pak Karni. Tidak pernah? Tidak pernah. Dicek di BAP-nya. Aduh, ya. Itu dari mana itu? Tidak pernah. Ya. Karena ada informasi bahwa jauh sebelum kejadian penggantian identitas itu tahun 2008. Itu bapaknya Pak Rudi Irawan, bukan Peggy. Untuk menikah lagi dengan Ibu Tuti. Aduh. Bukan Peggy Setiawan, bukan. Itu bapaknya, itu urusan dia rumah tangga itu. Sekarang versi Anda tentang kasus ini. Kedua, saya luruskan dulu ya. Ibu Elsa ini tim pencari fakta. Jangan mencari fakta yang menyudutkan kuli bangunan saja. Coba Ibu datang ke para terpidana yang merasa dianiaya pada saat proses hukum, pada saat ditangkap. Ibu catat fakta-faktanya, laporkan ke kepolisian. Kedua, Ibu datangi Liga Akbar yang merasa kesaksiannya, yang mengaku kesaksiannya diarahkan oleh Rudiana
Itu sudah rame viral. Ibu datang ke sana, kami tunggu. Laporkan juga ke polisian. Biar fair, biar adil mencari fakta itu ya. Ya jangan yang menyudutkan kuli bangunan saja. Jangan yang menyudutkan bapaknya Peggy. Jangan yang menyudutkan orang-orang kecil saja. Ibu harus imbang, harus adil. Ibu penegak hukum juga. Dengar ya. Apa kurang cukup? Kami tunggu Ibu nanti di Cirebon. Ibu bertemu dengan Liga Akbar. Apa kurang cukup? Begitu banyak lawyer yang sudah menyampaikan. Tentunya kita kan Ibu harus tim mencari lihat fakta. Nah, Anda pencari kan Ibu fakta. tim mencari fakta. Katanya independen. Yang adil dong. Cari juga fakta-fakta yang merasa dianiaya, terpidana, yang diarahkan kan kesaksiannya. Sudah dari 2016 sudah Anda bongkar. Ya, kita harus cari apa jadi masalahnya karena di publik ini sudah simpang siur ceritanya sehingga kami semua advokat bersepakat untuk mencari sisi yang lain. Karena apa? Karena ya, dari itu Anda namanya bukan tim mencari fakta. Tim mencari fakta Anda nanti. Bicara. Anda silakan bicara apapun karena kita independen. Oke, ya sudah kalau independen nanti kami tunggu ya di Cirebon. Ibu nanti temui Liga Akbar. Hasilnya sampaikan ke Bareskrim atau ke kepolisian. Kacau balaukan masalah ini supaya bisa penyidik itu bekerja dengan baik. Kalau Anda punya masukan, beri masukan kepada penyidik. Ya Ibu kan mengklaim tim mencari fakta. Udah jelas kalau kami membela Peggy Setiawan. Nah ya udah itu kan udah masuk dari 2016 sudah ada berita-beritanya. Kenapa harus saya lagi dari Pak Karni, saya? Kemudian saya luruskan mengenai kronologis ya. Ada 2 yang mau saya sampaikan. Pertama terkait Peggy Setiawan ditangkap. Jadi Peggy Setiawan ditangkap itu pada tanggal 21 Mei 2024 di Bandung, di Kopo. Kemudian 21 Mei 2024 ya di Kopo di Bandung. Nah, kemudian setelah ditangkap ya tidak lama ya 21 Mei tidak lama ditetapkan tersangka. Ya, nanti itu urusan Prapit lah nanti ya. Nah, lalu keluarganya Peggy dan majikannya ibunya Peggy bernama Ibu Sugianti Iriani ya komunikasi dengan saya melalui rekan saya Pak Jayani minta dibantu sama saya. Nah, saya pikir masa saya membela pembunuh? Enggak saya bilang. Nanti bagaimana masyarakat netizen itu luar biasa udah kan. Nah, enggak Bang. Peggy Setiawan itu bukan pelaku dan bukan DPO. Peggy Setiawan ini anaknya pembantu saya. Dan pada saat terjadi pembunuhan, Peggy Setiawan berada di Bandung. Kerja di rumahnya Pak Agus alias Ko Aceng. Masa saya bilang, bener. Ada saksinya? Ada. Siapa saksinya? Banyak. Bang Todi kemari aja. Ya sudah, saya ke sana. Saya belum terima tuh Pak. Kuasanya Peggy diminta oleh keluarga saya belum terima. Setelah ketemu dengan ibunya Peggy, Ibu Kartini, didampingi Ibu Yanti, kuasanya, didampingi Pak Adnan, kuasanya, saya belum menjadi kuasa. Saya lebih memilih untuk mewawancarai mereka. Setelah saya wawancarai live di channel YouTube saya, Pengacara Tony, lalu muncullah nama saksi di mana pada saat kejadian berada di Bandung. Pertama saksi Bondol atau Suarsono atau Bondol, kedua Robi adiknya, ketiga Ibnu pamannya Peggy, keempat Agus Ko Aceng pemilik rumah, pemilik proyek, keempat Rudi Irawan bapaknya, ya, kemudian Yadi, kemudian Suparman. Dari situ saya telusuri satu-satu dan benar ternyata mereka dengan keterangan polosnya bahwa Peggy Setiawan itu berada di Bandung pada saat kejadian. Dari mana menyimpulkan itu? Pada tanggal 27 Agustus 2016, Bondol itu pulang, Pak Karni, dari tempat kerjaan proyeknya itu ya, malam jam 8 ke Cirebon. Diantar oleh yang namanya Peggy Setiawan, oleh Ibnu, oleh Robi adiknya Peggy, Robi Setiawan, diantar sampai ke jalan raya menuju angkot. Setelah dapat angkot ya, 3 orang itu Peggy Setiawan, Ibnu dan Robi adiknya balik lagi ke Bedeng. Sementara Bondol ke Cirebon. Sampai di Cirebon jam 11 malam. Begitu mau pulang ke rumah, melihat rame-rame di jembatan Talun Flyover itu yang pada saat itu orang semua menyangkanya kecelakaan. Kemudian dia pulang ke rumah.
Setelah sampai rumah 3 hari kemudian, Bondol mendengar bahwa rumahnya ibunya Peggy Setiawan digerebek oleh anggota dan diamankan 2 unit sepeda motor, 1 Suzuki Smash warna pink, yang 1 Jupiter dibawa oleh polisi. Jupiter ini motor yang dipinjam dari pamannya Peggy untuk nyetep karena motor Smashnya nggak bisa dijalankan sudah lama. Ya. Nah, kemudian Bondol dengar, datanglah ke ibunya Peggy. Ibunya Peggy mengatakan polisi itu pelakunya menuduh Peggy. Lah, pada saat saya pulang Peggy itu ada di Bandung, nganter saya sampai angkot jalan raya lalu balik lagi. Kenapa bisa ingat? Karena tadi kecelakaan pada saat Bondol nyampe jembatan kan, melihat kecelakaan rame-rame tadi, kemudian 3 hari kemudiannya kan digerebek oleh polisi, sehingga sangat ingat si Bondol itu memang pada saat kejadian itu ada di sana, ada di Bandung karena nganter Bondol itu. Nah, lalu siapa yang menyebutkan atau yang menyeret-nyeret nama Peggy Setiawan? Kemudian saya bacalah putusan pengadilan. Ada 3 putusan pengadilan. Nomor 16 PID tahun 2016 putus Oktober ya, atas nama terdakwa Saka Tatal anak. Kemudian yang kedua, nomor 4 PID atas nama Hadi Saputra dan kawan-kawan, ada 5 orang ya. Kemudian satu lagi nomor 3 PID tahun 2017 atas nama Rivaldi Aditya dan Eko Ramadhani. Dari 3 putusan itu ya, tidak ada nama mengerucut kepada Peggy Setiawan. Yang ada adalah Peggy alias Perong. Nah, Peggy alias Perong itu di seluruh saksi itu tidak ada yang menjelaskan bahwa ini Peggy alias Perong itu adalah Peggy Setiawan dengan ciri-ciri. Dan itu dibuktikan dengan penetapan DPO oleh Polda pada tanggal 14 Mei 2024. Polda Jawa Barat menetapkan 3 DPO. 1 Andi, kedua Dani, dan 3 Peggy alias Perong. Saya khusus ke Peggy alias Perong. Ciri-cirinya, rambutnya keriting, tinggalnya di Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, tinggi badannya 160, umurnya 2024-nya 30 tahun. Yang ditangkap ini Pak Karni, rambutnya tidak keriting Peggy Setiawan. Tinggalnya juga tidak di Banjarwangun, tapi di Desa Kepongpongan, jauh, kecamatannya Kecamatan Talun kalau Peggy Setiawan. Sementara Peggy alias Perong itu di Banjarwangun, Kecamatan Mundu. Kemudian tinggi badannya juga beda. Peggy Setiawan ini tinggi badannya 165, di situ 160. Nah, lalu dari mana kemudian Polda Jawa Barat menetapkan DPO? Ternyata dari pengadilan. Lalu dari pengadilan dari mana? Saya telusuri lagi. Saya baca di BAP, BAP-nya Rudiana, Pak Karni. Rudiana itu menurut kesaksiannya baik di BAP maupun dalam putusan pengadilan 3 putusan tadi, bahwa ia saat itu sedang berada di rumah. Dapat telepon dari Aibtu Sulaiman menanyakan, Pak Rudiana anak bapak namanya siapa? Dijawab oleh Pak Rudiana, namanya Muhammad Rizki. Oh, kalau begitu anak bapak ada di rumah sakit RSUD Gunung Jati. Datanglah malam itu ke RSUD Gunung Jati. Setelah ditengok, benarlah anaknya. Informasinya kecelakaan. Lalu Pak Rudiana besoknya malam itu langsung mengecek ke Polsek Talun. Setelah nyampe Polsek Talun ya, motornya masih benar. Dia janggal kalau ini kecelakaan, kok motornya nggak hancur. Akhirnya tanggal 31 Agustus ya, Pak Rudiana ini mendatangi Aep ke TKP. Setelah ngecek TKP tadi ke Polsek, kemudian 31 Agustus ke TKP lagi, ketemulah dengan saudara Aep dan saudara Dede. Saudara Aep mengatakan bahwa semalam pernah ada ribut kejar-kejaran di SMP 11 Perjuangan di situ. Lalu Pak Rudiana ini, kalau orang itu ngumpul lagi, kabari saya. Jam 10 itu Pak, tanggal 31 Agustus. 2 jam kemudian, berarti jam 12. Ya, diteleponlah si Rudiana oleh Aep, memberitahu bahwa anak yang suka ribut-ribut motor-motoran yang semalam itu sedang pada ngumpul. Datanglah jam 12 itu, kemudian diamankanlah semuanya oleh Rudiana. Dan diinterogasi oleh Rudiana ada dalam putusan pengadilan.
langsung diinterogasi sampai kemudian muncul 11 pelaku oleh Rudiana. Ada di BAP-nya ada nih, ya, di BAP halaman 5. Apakah saudara tahu identitas para pelaku yang berjumlah kurang lebih 11 orang tersebut? Jika ia coba sebutkan, disebutkan 1 Eko Ramadhani, kemudian 2 Supriyanto, 3 Hadi Saputra, 4 Eka alias Tiwul, 5 Sudirman, 6 Andika, 7 Andi, 8 Dani, 9 Peggy alias Perong, 10 Jaya alias Liwon, 11 Saka Tatal. Diperiksa pada jam. Pak, jawaban siapa itu? Jawaban Rudiana. Diperiksa duluan. Ya. Ini lapor 18.30. Tadi dia jam 12 sampai jam 18.30 ada waktu yang cukup dia untuk menginterogasi para yang sekarang jadi terpidana itu. Jam 18.30 diperiksa. Di Jadi sini nama-nama tertuang. itu Keluar nama-nama. Saya tidak tahu nama-nama ini dari mana. Nama itu dari siapa? Tidak tahu dari mana. Bukan. Itu hasil pemeriksaan Rudiana. Oh, jadi nama itu keluar dari mulut Rudiana. Tidak dari yang lain. Kemudian baru ya jam 20 lewat 20 baru meriksa tersangka pertama yaitu Eko Ramadhani dan seterusnya. Apalagi Sudirman itu diperiksa 1 September. Jadi Rudiana sebagai korban yang diperiksa pertama kali sebagai pelapor sudah memunculkan 11 pelaku. Padahal dia berada di rumah. Tahunya juga dari Aibtu tadi dari teman anggotanya itu kan. Kemudian dia menangkap dari informasi Aib. Pertanyaannya, Aibnya memang tahu kah? Ada di lokasi kah? Jangan-jangan Aib ini ada di lokasi. Buktikan saja nanti. Jangan-jangan Aib ini terlibat. Lihat saja nanti. Kan? Kalau ini semua keungkap. Makanya kalau kemudian Kadif Humas Polri mengumumkan bahwa hasil pemeriksaan Propam dan Irwasum Pak Rudiana tidak ada pelanggaran. Di sini sudah diakui sampai memunculkan 11 pelaku sementara dia tidak tahu peristiwa kejadiannya, tidak melihat sendiri, tidak mengalami sendiri, tidak mendengar sendiri. Sebagaimana kriteria saksi. Dari mana? Disinilah ya kami melihat ini amburadul, Pak. Kemudian yang kedua, dalam putusan ini yang menanya Rudiana di sini siapa? Ya? Di BAP ini yang menanyakan. Yang menanyakan polisinya namanya Imanuddin SH, pangkat Ibda NRP 780402770. Cirebon apa Polda itu? Penyidik pada kantor tersebut di atas di sini Polres Kota Cirebon Kota. Yang kedua adalah Kasdin SH, pangkat Bribka, ya NRP 8412575. Lah, jadi Ibu Elsa baca enggak kayak gini bahwa yang memunculkan 11 pelaku itu adalah Pak Rudiana. Di mana Pak Rudiana tidak mengetahui peristiwa pembunuhan terjadi. Hanya berdasarkan dari keterangan Aib. Kalau yang bagus seorang anggota polisi, Pak Karni, di dalam putusan pengadilan ada 6 handphone yang disita. Dan saya sudah konfirmasi sama keluarganya Pina, kakaknya Pina, ada handphone Samsung warna putih. Dan ada dalam putusan mengadili barang bukti berupa ini. Ada. Kenapa Pak Rudiana dalam jangka waktu dari jam 12 sampai jam 18.30, kenapa handphone anaknya tidak diperiksa? Mencoba menggali motivasi, siapa nih pelakunya? Apa nih motifnya? Kenapa nggak dibuka handphonenya? Handphonenya anaknya nggak dibuka, nggak ditelusuri, ada Instagram, ada Facebook. Handphone Pina juga nggak dibuka, nggak ditelusuri, ada Instagram, ada di Facebook. Lebih parah lagi, saksi dari kepolisian bernama Gugun Gumilar mengaku sudah mendapatkan CCTV di lokasi kejadian, tapi dalam kesaksiannya belum dibuka. Makanya Bapak Kapolri ya di kesempatan Peggy Setiawan ini tolong dibuka semua. Biar jelas. Itu DPR-nya udah didapatkan atau didapatkan dilihat oh itu ada CCTV? Sudah didapatkan. Maksud didapatkan itu diambil DPR-nya atau didapatkan tuh ditemui maksudnya? Apa arti didapatkan itu? Keterangan saksi Pak Gugum Gumilar ini ya sudah mengecek di CCTV yang berada, bahwa saksi sudah mengecek CCTV yang ada di lokasi kejadian. Namun CCTV belum dibuka. Oh berarti udah diambil. Udah diambil. Bayangkan untuk menghukum orang sampai seumur hidup.
main-main, belum dibuka. Padahal itulah yang dimaksud oleh Bapak Kapolri, metode scientific, pendekatan scientific crime investigation. Ya, Pak Susno. Di antaranya itu. Kemudian di dalam putusan juga tidak ada yang namanya sidik jari. Ya, apakah balok itu dipegang oleh siapa? Oleh Rivaldi kah? Tidak ada sidik jari. DNA apalagi satu sperma dihukum semua 7 orang memperkosa. Hebat kan? Makanya inilah 2 hal. Pertama, kami menyikapi Peggy Setiawan ini dari mana, ya? Dan itu bukan Peggy alias Peron klien kami. DPO-nya adalah Peggy alias Peron. Nah, yang memunculkan DPO juga karena 11 pelaku dimunculkan oleh Rudiana, yang memunculkan Peggy DPO adalah Rudiana dengan alamatnya tadi Banjarwangun. Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu. Namanya Peggy Peron. Namanya Peggy alias Peron. Bukan Peggy Setiawan. Bukan. Jadi 3-tiganya yang memunculkan itu dari Rudi, dari BAP. Jadi ya. Ya udah, tiga. Oke ya. Jadi Peggy yang persoalan nama salah dengan yang ini beda, alamat beda, ciri-cirinya beda. Ya, makanya pada saat Rudiana di BAP sampai memunculkan 3 DPO, alamatnya semua di Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Pertanyaannya muncul dari mana dia? Lalu kemudian ditindaklanjuti oleh Polda Jawa Barat dengan alamat identitas yang sama. Dengan ciri-ciri yang tidak tahu karena di sini tidak ada ciri-cirinya. Nah, jadi kami melihat ya sudah kalau Polda Jawa Barat berarti tidak menangkap DPO sesuai alamat itu. Betul. Tidak sesuai dengan ciri-ciri. Iya. Tidak sesuai dengan ciri-ciri itu. Betul. Itulah yang lagi kami perjuangkan Pak Karni, bahwa Peggy Setiawan ini bukanlah Peggy alias Peron. Jadi salah tangkap kami menyebutnya itu. Itu Pak Susno. Satu kelurahan atau lain kelurahan? Satu kelurahan dalam DPO keterangan Rudiana itu. Peggy Peron yang dicari dengan Peggy Setiawan yang ditangkap ini. Oh jauh, beda kecamatan. Beda kecamatan. Jauh, beda kecamatan. Jadi kalau dalam DPO Peggy alias Peron ini Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Kalau Peggy Setiawan klien kami yang ditangkap ini ya, itu Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Jauh sekali. Baik. Pertanyaannya sekarang ada ke pra-peradilan. Iya. Dan kemudian pra-peradilan dari pihak Polda kan tidak hadir. Betul. Apa tanggapan Anda? Ya tanggapannya ada 2. Karena kami tidak pernah mendapatkan jawaban, tapi kemarin itu dari Polda sudah melakukan konferensi pers, katanya ada waktu yang berbenturan. Tapi itulah silakan, itu jawaban dari penyidik Polda. Tapi bagi kami ini praktisi ya Pak Karni, sudah sering lah jadi kuasa hukumnya pelapor pernah, jadi kuasa hukumnya tersangka ya pernah ya. Artinya kami berpendapat begini, yaitu sah-sah saja mungkin kami berpendapat itu adalah satu strategi mengulur-ngulur agar dalam waktu 1 minggu ini kan lumayan jaksa mempelajari berkas, harapannya penyidik segera P21. Mereka tidak ngotak kalau yang diberikan seperti itu. Ini sudah menjadi sorotan publik. Ini bola panas. Makanya sinyal Kapolri bahwa hati-hati karena penyelidikan terdahulu juga tidak mengedepankan scientific crime investigation. Artinya apalagi sekarang. Itu sinyal dari Bapak Kapolri agar jaksa penuntut umum hati-hati. Ini mau dibenahi di internalnya dulu penyidikannya. Jadi meskipun kami menilai bahwa ini ada strategi untuk mengulur waktu supaya cepat P21, supaya cepat sidang, tetapi kondisi saat ini yang disorot publik juga membuat jaksa penuntut umum saya yakin pasti berhati-hati, sehingga tidak mungkin harapan dari penyidik kalau itu strategi ya, kemudian cepat P21. Kedua, pendapat kami ya, ini akan diuji publik, tonton publik, bisa saja alat buktinya itu masih belum yakin. Kenapa? Karena pada saat kami mendampingi Dede Kurniawan yang terakhir diperiksa di Polresta Cirebon masih menggali motif Pak Karni. Yang awalnya di Polda itu motifnya seolah-olah geng motor, kemudian terakhir pemeriksaan saksi Dede Kurniawan yang dicari motifnya apakah Peggy Setiawan ini anggota Jack
mania garis keras atau tidak? Tidak didapat karena bukan anggota Jakmania garis keras. Jadi saya melihatnya ini masih bingung. Silakan saja tonton nanti. Baik. Saya mau tanya dulu, Liga keberatan nggak kalau maskernya dibuka? Pakai ini? Boleh kalau gitu. Baik, ini pertama kali Liga membuka masker ya. Baik. Belum pernah Liga membuka masker seperti ini eksklusif ya. Liga boleh di dekat. Kenapa Liga kemarin-kemarin nggak pernah mau membuka maskernya? Lebih dekat lagi boleh. Karena saya menjaga diri saya juga, Pak. Menjaga diri Liga. Kenapa? Karena kan banyak yang bilang saya saksi kunci. Liga saksi kunci, betul. Karena Liga, saya harus katakan mohon maaf ya, 8 orang itu masuk penjara. Sebenarnya saya bukan saksi kunci, Pak. Iya, saya mau sampaikan dulu. Karena kemarin Liga menyatakan sesuatu, kesaksian, maka 8 orang ini masuk penjara. Ini yang kemarin, kita bicara kemarin dulu nih, waktu 2016, betul? Boleh disampaikan? Betul. Enggak tahu saya, Pak. Dan akhirnya kemudian Liga mencabut keterangannya. Cabut, Pak. Iya. Liga pada waktu itu menyampaikan bahwa Liga melihat Vina dan Eki, betul ya, dipukuli, dilempari batu, dan seterusnya. Waktu itu ya. Nih saya nggak bicara soal benar atau bohong dulu nih. Boleh sampaikan? Benar? Tidak sama sekali, Pak, saya, Pak. Enggak, waktu kesaksian di pengadilan. Oh iya. Iya, ini kita bicara di kesaksian pengadilan. Betul ya Pak ya? Betul. Jadi pada waktu itu Liga Akbar menyampaikan bahwa Vina dan Eki dipukuli, dianiaya, dilempari batu, betul ya? Di kesaksian pengadilan waktu itu. Iya. Betul. Sebenarnya Liga tidak melihat itu. Tidak, Pak. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Tidak. Lalu kenapa? Mohon maaf didekatkan lagi. Lalu kenapa pada waktu kesaksian di pengadilan berbeda? Saya bingung waktu itu, Pak. Saya mau bilang sama siapa? Karena nggak ada yang percaya. Liga pada waktu itu diminta oleh siapa jadi saksi? Pak Rudiana, Pak. Pak Rudiana? Oke. Dari mana kemudian Pak Rudiana tahu kalau Liga mengetahui kejadian di TKP tersebut? Sampai sekarang saya belum tahu. Betul, belum tahu. Pada waktu itu kan Pak Rudiana minta Liga. Iya. Betul ya? Pada waktu itu kenapa Liga mau? Karena dimintai keterangan soal almarhum Vina dan Eki yang dipakai. Dari helm, keadaan motor, itu saja awalnya yang diminta. Pada waktu kejadian, Liga ada di mana? Ada di warung SMA 4 saya, Pak. Dekat dengan kejadian TKP itu? Agak jauh. Agak jauh. Iya. Kenapa Pak Rudiana memilih Liga? Apa karena kenal atau karena apa waktu itu? Mungkin karena kedekatan saya sama almarhum Eki dulu. Oh, lalu kemudian apa yang disampaikan Pak Rudiana waktu itu yang seingat Liga? Hanya itu saja, Pak. Minta tolong Ya. nggak bahasanya seperti apa Pak Rudiana waktu itu? Minta tolong buat memperkuat bukti. Iya. Kan Liga bilang dong, saya nggak tahu Pak. Iya. Sempat bilang nggak gitu ke Pak Rudiana? Iya, sempat. Terus kenapa kemudian Liga dipaksa atau gimana? Tiba-tiba saya dijemput, Pak, di rumah. Nah terus skenarionya siapa yang ngajarin? Skenario itu saya udah menolak berapa kali, dibantu sama pemeriksa. Oh, jadi pemeriksa yang ngasih bahwa ntar kamu ngaku kalau kamu melihat Vina dan Eki dipukulin, dilemparin batu dan seterusnya begitu. Diajarin data-data itu. Bukan diajarin, dirangkai, Pak. Iya, maksudnya disampaikan, disuplai, dipasok ke Liga. Dibantu. Jadi Liga ya diajarin dong bahasanya, betul ya? Nggak, ini kita terbuka aja nggak apa-apa Liga. Betul Mas? Silakan. Boleh nggak? Betul ya, terbuka aja kita ya. Boleh disampaikan? Ya, biar kronologis yang disampaikan dengan Liga ini yang tadinya mungkin tidak benar menjadi benar, karena ini juga kan selama ini menjadi beban untuk Liga Akbar sendiri. Jadi saya lewat Bapak sebentar. Jadi pada waktu itu Liga tidak tahu apa-apa. Lalu kemudian dipanggil Pak Rudiana. Dan kemudian data-data terkait dengan apa yang harus Liga sampaikan di pengadilan, di BAP sebelumnya,
itu diajari oleh salah satu polisi waktu itu? Bukan Oknum. diajari sih Pak, jadi kayak diarahkan saja. Iya, ya diajari maksudnya, diarahkan Iya. gitu. Jadi awalnya ini Jadi gimana kejadiannya Pak? Oleh oknum polisi waktu itu? Iya. Oke, jadi gimana Karena ceritanya? di ruangan situ kan cuma ada Liga dan penyidik. Penyidik. Jadi awalnya begini, diminta kesaksiannya itu oleh ayahnya almarhum Eki. Rudiana. Kami harus sampaikan juga, kami setelah mengundang Pak Rudiana untuk beberapa kali hadir di Rakyat Bersuara ini, namun tidak ada respon dari Pak Rudiana. Silakan Pak. Iya, karena Liga Akbar ini kan diminta untuk menjadi saksi itu untuk menguatkan bahwa barang-barang bukti seperti motor, helm, jaket, sepatu itu awalnya. Kenapa Rudiana ini meminta ke Liga Akbar? Karena hubungan Liga Akbar dengan Eki itu dekat. Dan Rudiana pun mengenal dengan Liga karena Liga beberapa kali tidur di rumahnya. Nah, awalnya itu diminta untuk memberikan kesaksian terkait barang bukti. Tapi begitu di pemeriksaan, nah ini penyidik mengarahkan ke yang lain-lain sehingga terbentuklah ya skenario yang adanya pelemparan, adanya pengejaran. Tuh, maka arahan itulah yang sama Liga ini sulit untuk ditolak. Beberapa kali ditolak, beberapa kali tidak mau menyatakan itu, cuman ya apa dayanya lah pada saat itu. Ada ancaman waktu itu, Liga. Kalau Liga tidak mau mengikuti arahan itu. Kalau ancaman tidak ada Pak. Atau misalnya ada iming-iming uang dan lain sebagainya? Nggak ada. Setelah itu Liga sempat dikasih uang? Nggak. Sama sekali? Nggak. Liga jujur untuk mengatakan ini? Jujur. Tapi kemudian untuk kemudian diarahkan dan lain sebagainya itu, kalau Liga sempat bilang, saya nggak tahu dan saya nggak mau misalnya. Pernah nggak? Bilang berapa kali itu Pak? Apa yang disampaikan Pak Rudiana waktu itu? Waktu Liga menolak? Pas pemeriksaan bukan sama Pak Rudiana waktu itu. Oke, sama yang lain. Apa yang Liga sampaikan? Saya nggak mau dan karena saya nggak tahu. Liga sempat sampaikan itu. Apa yang mereka sampaikan pas pemeriksaan itu? Mereka bilang kamu ada di situ katanya. Terus saya menanyakan siapa Pak yang bilang saya ada di situ. Logikanya kenapa yang orang yang bilang saya ada di situ kenapa nggak diperiksa? Terus Liga akhirnya ikut. Kenapa? Ikut skenario mereka. Kenapa? Saya bingung Pak mau minta tolong sama siapa di situ. Tidak ada didampingin pengacara waktu itu ya? Tidak Pak. Liga masih ingat siapa polisi itu? Lupa saya Pak. Boleh nggak saya dengar dari Liga? Liga mau cerita nggak? Waktu itu arahan seperti apa yang disampaikan sehingga Liga mengatakan itu? Vina dan Eki diapain? Silakan. Ya di situ cuma ditanyakan ada pelemparan batu atau apa seperti pemukulan, pengajaran, apa? Pengajaran, kalau pengejaran kayak gitu tidak. Pelemparan batu. Ya. Terus Liga jawab, saya nggak tahu Pak. Tapi tulisan di BAP melihat. Dia tanyakan orang kamu ada di situ kok katanya. Oke. Gitu. Ya, saya bilang saya nggak tahu Pak. Saya harus kayak gimana kata saya. Terus kemudian diarahkan. Iya. Diarahkan suruh mengatakan apa? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya cuma bilang nggak tahu aja udah Pak. Gitu. Iya, tapi kan berbeda dengan yang di BAP ya, betul. Yang di BAP tulisannya mengetahui. Liga agak berat untuk menyampaikan. Liga nggak kuat untuk menyampaikan. Karena itu adalah kebohongan yang Liga sampaikan waktu itu ya. Dan Liga nggak mau itu terulang lagi. Sampai kapanpun Liga akan mengatakan kebenaran, betul. Liga sekarang usia berapa? Sekarang 29 sekarang. Waktu kejadian berarti usia 23, betul ya? 21, 8 tahun lalu. Oke, baik. 21 waktu itu. Iya. Liga tidak ada yang mendampingi, hanya sendiri waktu itu ya? Sendiri Pak. Hanya sendiri. Dan Liga sekarang bertekad untuk mengatakan kebenaran. Bahwa apa yang disampaikan kemarin itu adalah kesalahan. Dan Liga waktu di pengadilan juga terpaksa mengatakan sesuai dengan apa yang di BAP. Terpaksa banget Pak. Karena sidang pun itu tertutup Pak. Di situ ada rekan almarhum Eki,
Ada ibunya juga. Cuma tidak boleh masuk, Pak. Saya bingung banget di situ. Liga menyesali ini semua. Nah, gimana menurut kalian, mendukung Elsa Syarif atau Susno Duaji dan Tony RM? Yuk komen di kolom komentar. Sampai jumpa.